Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sekolah SMP Negeri 4, sekolah kebanggaan, sekolah sang juara. Perkenalkan, nama saya Ibu Umi Riastuti yang mengajar kalian mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kalian tentu sudah pernah menerima pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial di SD ya. Ilmu Pengetahuan Sosial itu merupakan penggabungan dari 4 mata pelajaran, yaitu geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan atau kita belajar bersama tentang yang pertama ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, letak dan luas Indonesia. Setelah pembelajaran nanti dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian konsep ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang nomor 4 menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Yang terakhir menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Sekarang kita mulai satu persatu. Yang pertama yaitu ruang dan interaksi antar. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi, yaitu air tanah, sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Apa itu? Yang pertama adalah saling melengkapi. Saling melengkapi adalah kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Jadi misalkan wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Kemudian yang kedua, kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Misalkan, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akhirnya, terjadilah interaksi antara wilayah A dengan wilayah B menjadi lemah. Yang ketiga, kemudian transfer.
Kemudian transfer dan biaya juga diperlukan, sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya yang mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh misalkan, seorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Nah, sekarang kita pelajari yang kedua, materi yang kedua yaitu tentang letak dan luas Indonesia. Yang pertama, pemahaman lokasi melalui peta. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunannya. Komponen penyusunannya terdiri atas judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Yang pertama tadi judul peta. Judul peta adalah menunjukkan isi suatu peta. Yang kedua, skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi ada skala angka, skala garis, dan yang ketiga, simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Meliputi ada simbol titik, simbol garis, simbol area, simbol warna. Kamu bisa melihat di slide. Yang keempat, orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Yang kelima, garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Yang keenam, inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, ini adalah contoh gambar peta di mana yang ada di kotak ini adalah namanya inset. Ya, inset peta kecil yang ada di dalam gambar peta ini. Kemudian garis koordinat yaitu garis khayal yang meliputi ada garis astronomis yaitu garis bujur dan garis lintang. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Yang terakhir, sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Itu berasal dari mana? Nah, sekarang kita pelajari materi yang kedua yaitu letak dan luas Indonesia. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat lainnya dan menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Nah, sekarang bagaimanakah dengan letak wilayah Indonesia? Letak wilayah Indonesia itu dapat dilihat yang pertama secara letak astronomis. Letak Indonesia secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya tersebut, antara Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan.
Yang kedua, dilihat secara geografis. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia, dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik batas darat maupun batas laut. Indonesia berbatasan di darat dengan negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan batas lautnya dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Batas Indonesia juga dapat dilihat dari posisinya, baik utara, selatan, barat, maupun timur, yaitu sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, dan juga India. Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya melewati Indonesia menuju negara-negara tujuan di Eropa. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Ini bisa kamu lihat. Gambar ini adalah peta jalur perhubungan internasional. Nah, selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Badan Informasi Geospasial menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan yang seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Nah, dengan melihat luas ini, bahwa wilayah Indonesia sebagian besar, 2/3 wilayah Indonesia adalah terdiri dari wilayah perairan. Sepertiganya adalah wilayah daratan. Demikian materi untuk kali ini. Kita akan ketemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.